Alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang berada pada bulan Ramadan, tepatnya malam yang ke-25 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan yang tersisa itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari kepada Allah. Bapak-bapak sekalian, kajian kita pada malam hari ini adalah keluarga Samara. Samara itu singkatan Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dengan harapan untuk Allah banyak kami ini barokah surat Waqiah, rezeki lancar, keluargane adem dan berayun, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada darah adalah keluarga. Ini adalah kutipan lirik lagu berjudul Harta Berharga yang menjadi single dari film Keluarga Cemara. Keluarga Cemara, bapak-bapak. Keluarga Cemara itu kisahnya orang kaya, jatuh bangkrut, tapi tetap bahagia. Para bapak sekalian, keluarga memanglah sumber kebahagiaan yang utama dalam hidup kita. Orang yang berjamaah harta, memiliki jabatan tinggi, namun ia hidup sendiri, tidak memiliki keluarga, maka kebahagiaannya tidaklah sempurna. Mau jadi jabatan setinggi apapun, harta sebanyak apapun, tanpa adanya keluarga, maka kebahagiaannya tidaklah sempurna. Coba lihat Nabi Adam alaihissalam, beliau tercipta di surga. Coba di surga, bergelimang semua fasilitas apapun yang diminta ada, tapi guru komplit, guru mono sini Hawa belum komplit, kenikmatan surga belum komplit tanpa Siti Hawa. Apalagi kita di dunia yang dengan fasilitas yang seadanya seperti ini, maka keluarga menjadi satu sisi kebahagiaan tersendiri buat setiap insan manusia. Keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan ini. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW menjadikan kebaikan kepada keluarga sebagai barometer kebaikan. Bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Karena kebaikan keluarga itu adalah satu hal yang sangat istimewa dan merupakan prioritas, maka yang terbaik di antara kita adalah yang terbaik di dalam mengurus keluarganya. Sebagaimana hadis tadi itu, lelaki yang terbaik di antara kalian adalah lelaki yang terbaik untuk keluarganya, untuk anak istrinya, dan itu adalah aku orangnya. Artinya baginda Rasul memberikan contoh, aku ibu wonge. Maka kita sebagai umatnya nirukan Nabi Muhammad SAW. Saya teringat dengan Al-Mahfurullah Al-Mu'ayyiban. Beliau satu ketika ada payah di beliau tahu kalau payah di lihat para sahabat dia. Contohnya itu ya kan Nabi. Sing didelok kan Nabi. Lalu saya ini kan kali soalnya orang kan Nabi. Jadi awakmu itu, jadi tua. Artinya apa? Ya orang itu harus berani menjadi contoh. Harus berani. Jadi bapak itu pasti contoh kalau anak. Maka bapak itu dianggap sebagai sukses kalau anaknya bercita-cita seperti bapak. Anaknya waktu TK, nah kamu kepingin jadi apa cita-cita? Kepingin seperti jadi bapak. Bagi bapaknya, apapun profesinya bagi bapaknya sukses. Anaknya kepingin jadi seperti bapak. Tidak mungkin kalau bapaknya mencuri, mencopet, anaknya tanya, kayak apa? Kan mesti bapak yang saya. Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah terbaik memerlukan keluarga.
Karena keluarga itu sangatlah penting, maka peran kepala keluarga yang ingin memberikan nafkah yang cukup sebagai kewajiban kepala keluarga itu pun menjadi satu pekerjaan yang baik pula, bahkan setara dengan jihad fisabilillah. Satu ketika ini diceritakan oleh Ka'ab bin Ujrah bahwa ada seorang laki-laki lewat di hadapan Kanjeng Nabi. Saat itu Kanjeng Nabi bersama para sahabatnya. Lelaki itu berbadan kekar, membawa kapal, membawa becok, pakai tukang kayu, balik kayu yang bukan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, coba arek nom itu sing gua kekar itu bawa becok, bawa pedang untuk jihad fisabilillah. Nah, bila apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kana kharaja yas'a ala waladihi siwara fa huwa fisabilillah. Kalau memang dia pemuda tadi, orang lelaki tadi keluar dari rumah, itu tujuannya untuk usaha, untuk bekerja, dan hasil pekerjaannya untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, fahuwa fisabilillah. Maka keluarnya dari rumah, pekerjaannya itu bernilai pahala besar setara dengan orang yang ikut perang jihad fisabilillah. Kalau memang dia keluar rumah tujuan bekerja, ngapain? Untuk menafkahi orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu pun juga bernilai jihad fisabilillah. Kalaupun dia tidak punya bapak, tidak punya anak, tapi dia bekerja, tujuannya apa? Untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, sehingga dia tidak jatuh kepada profesi meminta-minta, maka itu pun juga jihad fisabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsihi tafahuran wa takathuran fahuwa fi sabili syaitan. Barulah kalau memang dia itu bekerja, tujuannya apa? Untuk mengumpulkan uang, ben akeh-akeh duit kalau tonggone, sugi-sugian kalau koncone, maka itu adalah jihad, tapi bukan fisabilillah, fisabilillah syaitan, justru membela setan. Maka itu sama-sama ke sawah, sama-sama bekerja. Kalau niatnya beda, maka hasilnya juga yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Maka tadi itu pentingnya ngaji, pentingnya ilmu. Pentingnya. Saya teringat dengan cerita ada dulu di zaman awal-awal ada HP, ada Pak Camat, jadi kalau kepala desa. Nah, karena baru ada HP itu, Pak Camatnya punya HP. Akhirnya Pak Kepala Desanya dibelikan HP sama Pak Camat. Ini. Ada satu ketika nelpon Pak Camatnya. Nelpon gak diangkat, nelpon gak diangkat. Akhirnya tidak lama kemudian Kepala Desa datang sambil tergopoh-gopoh datang ke Pak Camatnya ini. Kamu tak telepon kemana saja kok gak diangkat, malah ke sini. Kenapa Pak Camat? Loh Pak, telepon tadi ada tulisannya Pak Camat memanggil gitu kan. Saya dipanggil. Kalau ada sampai telepon kan tulisannya CC Pak Camat telepon. Kalau manggil ya belum pergi. Lo kan itu orang ilmu tidak hanya urusan ibadah, apapun kalau tanpa ilmu ya akhirnya sia-sia. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah kalau sudah suami selaku kepala rumah tangga sudah berusaha dengan sekuat tenaga, banting tulang, jerih payahnya, mestinya dihargai oleh istrinya. Maka apapun hasilnya itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah para wanita, ibu-ibu itu kemudian melihat penghasilan tetangganya.
yang lebih tinggi daripada penghasilan suaminya, itu akan menjadikan dia kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dilihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau kemudian bersabda, "Uritun nar." Satu ketika aku diperlihatkan neraka, fa'ilan aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata tiba si uang itu di roh. Aduh, kan Nabi kok aku ngomong ya kufur, karena mereka kufur, kafir orang-orang perempuan itu. Para sahabat bertanya, ayatun nabilah, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, kata yang furnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Dikasih sedikit, jadi tak dikasih banyak, katanya sedikit. Ya, senantiasa kurang. Ya, maka itu cari bini itu yang pintar ngaji, bukan yang pintar nanyain ngaji. Orang laki-laki itu yang wajib bekerja. Adapun kaya atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak berdosa, lelaki tidak berdosa. Tatkala dia sudah berusaha, kok duitnya tinggi? Bukan berarti tidak ada ceritanya orang lebih suatu gara-gara duit tinggi, orang cerita. Jadi yang penting usaha. Jadi yang wajib itu kerjanya. Sama dengan mengaji. Yang wajib ngaji. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin kan gitu. Sing wajib itu golek ilmu. Sampai golek ilmu ternyata aku sudah pernah kok pancel gak pinter-pinter. Enggak masalah, tak dosa. Sing wajib golek nemu gak nemu itu urusan Gusti Allah. Wong kerja golek duit. Sing penting iku golek duit kerja sing halal. Kok ternyata oleh orang akeh, dia apa? Enggak ada rokok. Maka yang seperti itu diregani oleh istri, itu harus mengerti dan pengertian. Justru kalau suaminya itu penghasilannya sedikit, itu yang perempuan itu kalau yang suaminya kerja, lah dia banyak baca waqiah. Ya Allah, rezeki bojo bilang jangan itu sih ada di sini. Jadi kok ibu-ibu sing hadir itu kita ini luar biasa. Mereka bojo waqiah. Dan itu memang dianjurkan oleh baginda Rasul. Ajari istri-istri kalian, anak-anak kalian membaca surat waqiah. Mulai itu ada nasihatnya, kiai sepuhnya. Kiai sepuhnya termasuk jadi yang menganjurkan Kiai Maimun Zubair. Beliau menganjurkan dengan legenda usaha itu iso nyilio duit mahar dia. Duit mahar sampean sing diserahkan kepada istri itu hak 100% istri. Maka sampai kalau punya usaha nyilio, ada logo nyilio sebagian campurona modalnya sampai. Jadi gimana mahar ini? Artinya gini, mulai wong niku mulai ngekei mahar itu aja tipi-tipi. Jadi mahar ini 1.000, kali bintang apa? Boleh sing akeh kok diutangi, kan? Kalau utang, nah itu masukkan ke modal. Kata, insya Allah usahanya akan berkah. Tak pikir-pikir, ini tak boleh dari itu. Di kita pun tak ketemu, tapi baru tak pikir-pikir ini loh, ikhlas itu. Apa namanya mahar, kalau diserahkan kepada istri, itu 100% hanya istri. Kalau anjenengan ini memulai usaha butuh modal, kok milih mahar, kok sing wedok molehno, berarti wong wedok iki wedok api, wedok sae. Kenapa? Karena rela memulai hidup dari perjuangan.
Bukan mau langsung mundur dari perjuangan. Karena mencari istri yang bersedia hidup dari nol itu sekarang sulit banget, kecuali di Pertamina. Dari nol. Dari Pertamina sudah mulai dari nol lah ya. Tak kalah dia rela berbagi mahar yang itu hak 100% istri, kok disilih nol. Berarti satu, berarti ini nggak materi. Dia sudah rela berbagi, berkorban demi suaminya, bisa berkorban sama-sama. Kemudian suaminya bekerja, memulai usaha. Pada waktu memulai usaha, istrinya kan marketing. Gila suamiku gagal balik ini. Akhirnya si lanang kerja, si itu birintang. Ya Allah, sampai rugi, untung gagal. Untuk makin sholat duha, sholat tahajud, gua dan soalnya mau duit orang kira-kira iklan itu modern, tapi mungkin seperti itu, berarti mendengar tarokan gitu. Perlu yang beliau diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada kisah Syekh Hasan Al Basri, rahimahullah. Beliau satu ketika haji. Begitu haji mau pulang, beliau mau beli oleh-oleh kain di Mekah sana, baju apa. Begitu dia mau masuk ke satu toko, yang jual ini dia sumpah-sumpah, kemudian membaik-baikkan dagangannya sendiri, menjelekkan dagangannya orang lain. Ayo belanja di sini, barang-barang di toko kami asli, original. Kalau yang di toko lain palsu, asli dengan itu. Pokoknya kami barang itu. Begitu mau masuk gak jadi, ini auranya panas di toko ini. Kasih itu, hanya gak jadi beli di toko itu. Beberapa tahun kemudian beliau haji lagi. Begitu haji mau pulang, cari oleh-oleh lagi. Begitu cari oleh-oleh, datang ke toko yang tidak ada di sana, ternyata ada. Ini kalau toko beliau sekarang gak situ, kayak gak jadi. Tapi kok kalau dulu panas, saya masuk tuh auranya panas. Sekarang kok sejuk. Hanya beliau dari masuk. Tanya Pak, Bapak di sini baru apa lama? Oh udah lama, berapa tahun? Sekian tahun. Oh, berarti berapa tahun yang lalu aku berpikir nggak jadi. Karena yang jualan di sini ini akhirnya terus banyak menipu, banyak sumpah palsu, membaikkan barangnya sendiri, menjelekkan barang orang lain. Tapi sekarang kok berubah ya, saya masuk kok rasanya tenang, adem gitu kan. Terus bapaknya juga nggak seperti yang dulu lagi. Katanya bapaknya, iya, itu saya yang jualan. Dan terus sekarang kok berbeda, berubah, ada apa? Katanya yang jual iya ini. Dulu istriku itu kalau saya mau kerja, ibu aku kaki salaman itu diusir, yang budal. Boleh duit sih nggak? Lek kakak nggak usah boleh bisa. Kalau nggak bawa duit banyak jangan pulang sekalian. Akhirnya saya di pasar menghalalkan segala cara supaya aku dapat duit banyak. Pakai di mana istrinya? Nah terus sekarang kenapa kok tidak seperti itu lagi? Ya istri saya dulu sudah meninggal. Oh terus saya sekarang meninggal lagi. Terus gimana sekarang? Ya Allah, alhamdulillah, istri sekarang luar biasa. Pada waktu saya mau berangkat kerja, tangan saya diambil, dipegang, diciumnya. Kemudian pesan, Mas, cari kerja yang halal. Jangan kau membawa harta yang tidak halal, karena kami rela menahan panasnya perut yang lapar. Tapi kami tidak pernah tahan atas panasnya api neraka. Subhanallah, ada nggak istri model kayak begitu sekarang? Oh banyak ya? Ya Allah, banyak apa belum soal itu? Ya Allah, mungkin ibu-ibu sini beringi kan nggak ada. Amin Allahumma. Akhirnya saya berangkat dengan hati yang lapang, pikiran yang terang. Saya kemudian banyak berpikir seperti ini. Alhamdulillah, ya rezeki ini kakak kalau ini ya. Alhamdulillah. Perlawanan kalian bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
wahai suamiku, kalau engkau pulang dengan membawa uang yang sedikit, aku anggap banyak. Aku akan berterima kasih kepada sedikit. Jangan malu engkau pulang membawa uang yang sedikit, karena uang yang sedikit tapi halal akan aku anggap sebagai pemberian yang banyak. Kalaupun kamu ternyata tidak mendapatkan uang, maka aku akan membantu kerja di rumah, memintal kain, memproduksi kain, karena suaminya jualan kainnya. Kami yang akan membantu. Jadi istri membantu pekerjaan suami itu tidak mengapa. Bahkan ini diceritakan bahwa Asma itu dulu Sayyidah Aisyah, putrinya Sayyidina Abu Bakar, konglomeratnya orang dulu zaman Nabi. Sugih, sahabat si Sugih Abu Bakar. Tapi lihat tatkala Asma menikahnya dengan Zubair, dia itu sahabat yang fakir, yang miskin. Asma ini tidak mentang-mentang adiknya Sayyidah Aisyah, adik ipin dengan Nabi. Tidak mentang-mentang jadi anaknya sahabat yang pembesar seperti Sayyidina Abu Bakar. Beliau tatkala menikah, beliau juga ikut kerja Asma ini. Beliau memikul nyumun di kepalanya itu menumbuh gandum, mengusung biji-bijian kalau panen di kebun. Ya seperti itu kehidupannya Asma pada waktu suki. Jadi orang alam itu istrinya Zubair, saudaranya Sayyidah Aisyah, adik iparnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dimuliakan, sangat dimuliakan. Perawikan beliau, maka betapa mulianya tatkala para istri kemudian mengatakan, tidak ku minta kemewahan dunia, tidak ku mau kaya harta, tetapi aku minta jadikan aku istri yang solehah untuk mendapatkan istana di akhirat sana. Ini gambar pernyataan dari perkara sing Nabi dilihat, meskipun guru tutup suwe-suwe, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah kita menjadi orang yang baik. Maka wanita yang solehah, wanita yang terbaik, khairun nisa man idza nazarta ilaiha sarraka, adalah wanita tatkala engkau suami memandangnya, maka istrimu itu membahagiakan kamu, menyenangkan kamu. Sebaliknya, wanita yang paling jelek adalah istri yang tatkala suami memandangnya dan dia suami pegel, istri yang megelir. Jadi kalau dipandang oleh suaminya harus banyak tersenyum, begitu. Itu wanita yang terbaik. Wa idza amartaha afatka. Kalau diperintah atau disuruh sesuatu di rumah, buat kopi apa macam-macam, ya, dia tidak pernah menolak. Diminta apapun dia tidak pernah menolak. Ini wanita yang soleh. Wa idza wa'adta 'alaiha abraka atau aqsamta 'alaiha. Kalau suami memberikan janji kepada istrinya membebaskan dari janji, dan nafil. Jadi janji-janji. Kalau memang suami ini ternyata nanti yoyo tak boleh masak-masak, kok ternyata gak itu kok nih. Wanita soleh ini gak nagih, tapi yang milih kok gak bohong. Giling lo tak karena juga itu giling lo. Ternyata giling lo kok khawatir kan giling lo lagi. Giling lo kok gak itu kok no. Bismillah mau gak nagi. Mungkin guru duit lo. Duit kan kok tenang. Beda kalau nagi itu duit kalau duit mau maksa kok sampai utang-utang sing lanang. Lah itu bukan. Jadi dia membebaskan dari janji-janjinya. Wa idza ghibta anha, kalau engkau wahai suami pergi dari rumah, hafizaka fi malika wa nafsiha, maka istri itu akan menjaga rumahnya dan menjaga harga dirinya. Ini adalah wanita salihah. Muga-muga ujung panjenengan ini jadi wanita yang salihah.
Nanti wasolihah ya dia ngerti solihah jangan ji. Dia ngerti bagaimana wanita yang solihah. Kenapa istri itu perlu taat kepada suami? Satu ketika ada saudaranya Kanjeng Nabi yang masih bibinya Kanjeng Nabi datang. Kemudian Kanjeng Nabi dia ada satu keperluan. Setelah selesai keperluannya dia mau pulang, baginda Rasulullah SAW kemudian bertanya, sampai nulis pun rapi lah. Ada tu zaujin anti. Apakah engkau punya suami? Iya, nah. Kaifa anti lahu? Bagaimana posisimu kepada suami? Dia mengatakan ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh suami selama aku mampu. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "Fanduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Maka lihatlah bagaimana posisimu di depan suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Kalau ini bahasa di wong Jawa, suami istri ya, istri itu swarga lonot neraka kadut. Bahasa di wong Jawa. Karena nama jannatuki wa naruki, suamimu itu adalah surga dan neraka. Artinya kalau kamu taat kepada suami, maka suami menjadi wasilah istri masuk surga. Sebaliknya kalau dia tidak taat pada suaminya, maka ini akan menyebabkan istri masuk neraka. Ini ada kisah juga, hadis riwayat Al-Qurani. Ada seorang suami, dia pergi keluar rumah dan pesan kepada istrinya, kamu jangan meninggalkan rumah, kamu jangan kemana-mana. Kemudian ada orang memberitahu, Bu, bapak sampean sakit parah, sampai nggak beloa, apa nggak menjenguk, nggak membesuk. Waduh, apa ya? Suamiku lagi pergi, dia berpesan kepadaku nggak boleh keluar rumah. Ya sudah, dia tidak keluar rumah. Akhirnya dia mengirim orang untuk bertanya sama Kanjeng Nabi, minta izin. Ya Rasulullah, ibu fulanah itu diamanati sama suaminya tidak boleh keluar rumah. Sementara sekarang bapaknya itu sakit parah. Apakah diizinkan boleh dia itu keluar rumah untuk menjenguk bapaknya? Karena Kanjeng Nabi sampaikan kepadanya untuk taat kepada suaminya. Tidak lama lagi datang menjemput, Bu, bapaknya sampai seto kan? Sampai enggak apa namanya ikut berbuka dan ikut ngiringkan kuburan kayak apa gitu. Aduh, gimana ya, suami saya datang dan dia berpesan saya tidak boleh keluar rumah. Akhirnya wanita putusan lagi, dia ngirim orang untuk tanya sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian bersabda, bilang kepada ibu fulana, atihi zaujaki, taatlah kepada suamimu. Nah yang seperti ini kan gaduh biasanya orang-orang, enggak anak model opo, bapak loro gak diadendani, bapak meninggal dunia pun lu gak nongol, iu gak gitu. Kemana saja bakal hidungmu kan begitu, kok gak kelihatan, harus dirasanya macam-macam. Akhirnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW, apa yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, Innallaha ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Sesungguhnya seorang bapak yang meninggal itu dosanya diampuni oleh Allah gara-gara dia punya putri yang salihah yang taat kepada suaminya. Betapa bahagianya seorang bapak, meskipun gak dijenguk, meskipun gak diiringi jenazahnya ke kuburan, tapi kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah karena dia memiliki istri yang taat kepada suaminya. Ini taatnya istri kepada suami. Maka ini Qais bin Sa'd, beliau pernah datang ke negeri Hira, Persia ya. Kemudian setelah dari Persia, dari Hira, kemudian dia sowan kepada baginda Rasulullah SAW.
Ya Rasul, orang di Persia itu kalau menghormat rajanya mereka namanya Marzuban, kepada pemuka mereka sujud, kemudian mencium kakinya. Maka izinkan aku untuk bersujud kepada, karena yang paling berhak menurutku bukan raja, bukan pemimpin orang Persia. Justru yang lebih berhak untuk disujudi adalah panjenengan selaku Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, pada tafalu, jangan. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la martul mar'atan tasjuda li zawjiha. Hadis riwayat Abu Dawud. Seandainya aku mengizinkan seseorang untuk sujud kepada manusia, yang tak suruh sujud bukan kamu kepadaku, tapi yang tak suruh sujud istri, tak suruh sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tapi kan tidak boleh. Jadi nggak perlu sujud. Sujud kayak ngomong ya apa? Itu cuma ya, rumah keluarga itu tempatnya tempat tinggal di rumah. Rumah itu bahasa Arabnya adalah maskan, tempat tinggal. Maskan itu berarti dari kata sakinah, berarti tempat ketenangan. Tempatnya sakinah itu namanya maskan. Karena memang benar demikian. Rumah itu adalah tempat ketenangan. Bagaimana tidak kalau suami bekerja, dia ada masalah di pekerjaannya, begitu pulang dia tenang pikiran, betul. Ketemu istrinya, berkumpul dengan anak. Tak kalah ada orang pergi ke pasar, dia bekerja di pasar, ada masalah di pasar, bingung, kemudian pulang, jadi tenang pikirannya. Ada dia di jalan, punya masalah di jalan, begitu pulang tenang pikirannya. Permasalahannya sekarang, kalau masalahnya ada di rumah, mau lari mana? Maka kebahagiaan itu ada di maskan. Maka kita harus sama-sama komitmen bagaimana menciptakan rumah kita sebagai surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau sampai ngomong baiti jannati sampai renovasi rumah nanti gak apa-apa yo. Jangan nunggu itu, tapi keberadaan sekarang. Jangan Kanjeng Nabi, rumahnya Kanjeng Nabi, Masya Allah, rumah Kanjeng Nabi sempit, kecil, tapi itu dianggap sebagai surga, baiti jannati. Bahkan boleh jadi rumah Anda sekarang lebih luas daripada rumah Kanjeng Nabi, dan lebih lengkap perabotannya daripada punya Kanjeng Nabi. Bagaimana tidak? Dengan LPG Kanjeng Nabi boten. Betul. Anda punya TV Kanjeng Nabi enggak? Anda punya kipas angin Kanjeng Nabi enggak? Bahkan Anda punya kulkas Kanjeng Nabi enggak? Tapi kenapa Kanjeng Nabi sing muni baiti jannati kok gak sampean? Kurang opo? Ya Allah. Maka jadi orang masuk kakean dan jangan banyak jangan ini kamu mau ngejar di kelas base lalu mana berbeda kemeng. Maka bagaimana sepanjang hidupnya kalau dia jangan dia kemeng ini sampai sampai mati kemeng. Maka biasakan untuk merunduk, undur mandunaga walakantur berfauqoha, katakan tadi. Lihat orang yang di bawah derajat, orang yang di atas kita. Urusan dunia, urusan akhirat dibalik. Kita harus mulai ke atas. Urusan akhirat seperti ibadah. Tapi kalau urusan harta, kita beruntung. Jangan lihat tetangga yang lebih kaya dari kita, tapi dia yang paling miskin di desa kita, sehingga kita banyak bersyukur dan tidak meremehkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu sekalian, maka bagaimana kita membuat keluarga kita menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah. Sakinah itu artinya tenang, mawaddah itu penuh dengan cinta kasih, dan rahmah artinya kasih sayang. Dan ini diciptakan harus sama-sama berkomitmen. Apapun kondisinya, kita harus sama-sama ada komitmen. Sebagaimana ada cerita orang dulu, ada keluarga miskin suami istri. Kemudian istrinya ini rambutnya panjang,
Kemudian ngomong sama suaminya, wahai suamiku, tolong belikan aku sisir. Sudah 1 minggu aku tidak menyisir rambutku, sementara rambutku panjang karena sisirku rusak. Kata suaminya, Dek, jangankan untuk membeli sisirmu, nih lihat mas punya jam tangan, tali ini pedot, wis pirang bulan, gak kuat tubuh, tali ini pedot gak kuat. Katanya istrinya, ya sudah mas, gak apa-apa, gak apa-apa. Mas yo tugel-tugel tak gawe apa-apa sisir. Nah kemudian keesokan harinya suaminya pergi bekerja, kemudian datang ke istrinya, wah istriku, aku ada kejutan untukmu. Apa itu mas? Ini aku ada hadiah. Bungkusan dibuka, eng. Ternyata, wah, terima kasih. Kau telah memberikan sisir. Berikan sisir. Wah, terima kasih sekali ya, kau telah memberikan sisir sehingga aku bisa merapikan rambutku. Tapi aku juga punya kejutan buat mas. Ini dia, eng dibuka. Wah, talinya jam tangan. Maka suaminya tanya, loh, Dik, kamu dapat uang dari mana? Gitu. Dapat uang dari mana? Kata orang ini aja sisir tidak dibelikan. Ternyata kamu malah belikan talinya jam tangan. Nah ya, sampai juga kata istrinya, karena tidak punya uang, kok belikan sisir ya? Iya Dik, tadi alhamdulillah dapat rezeki, begitu pulang aku masuk di pasar, aku sempatkan untuk beli sisir. Nah terus kamu gimana? Iya mas, tadi saya juga dari pasar. Terus ini rambutku tak gundul, tak potong, rambutnya itu tak jual untuk membeli. Akhirnya keduanya berpelukan sama nangis. Nangis bukan karena getun, karena satunya memberikan sisir ternyata sudah gak ada rambutnya, yang satunya memberikan jam tangan, talinya jam tangan, ternyata sama suami jamnya itu sudah dijual untuk membeli sisir. Mereka menangis bukan itu, tapi menangisnya karena terharu betapa pasangan ini saling mengedepankan kepentingan yang lainnya. Suami kepingin membahagiakan istrinya, istri kepingin membahagiakan suaminya. Tapi cerita ini kalau sekarang ya umat Islam tidak boleh jual rambut, yang boleh jual rambutan. Maka dinarun dan faktau fisabilillah, katakan Nabi, duit untuk sedekah fisabilillah, duit digunakan untuk membebaskan budak, duit untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan duit untuk belanjanya istri dan anak. Apa kata Nabi? A'adhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala. Yang paling banyak pahalanya adalah engkau memberikan belanja kepada anak istrimu. Jadi jangan dikira orang yang menghidupi anak istrinya itu gak pernah bersedekah. Kenapa? Uang belanja itu termasuk sedekah, bahkan itu yang pahalanya besar. Tapi dari orang Jawa ngono yo, tapi ojo. Kalau tumbangan masjid anak yang tak perlu awam, duit sing luwih gede. Tak kira orang butuh iki jadi hak. Maka menjadi suami itu harus bertanggung jawab. Jangan pernah menyia-nyiakan keluarga. Kata baginda Rasul, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi amayyahu. Cukuplah menjadi dosa apabila seseorang menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Maksudnya anak istrinya, seperti Bang Toyib sudah 2 lebaran kan pulang ya. Jadi suami yang bertanggung jawab. Maka bagaimana rumah tangga kita? Niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya. Tapi bagaimana? Coba lihat keluarganya. Wa kana min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul isyrah. Lihat bagaimana perbuatan Kanjeng Nabi tatkala di rumah. Jamilul isyrah. Beliau itu baik sekali,
bergaul dengan anak istrinya. Daimul bishri, beliau itu senantiasa berseri-seri, senyum. Di rumah itu senyum kepada istrinya, kepada anaknya. Yudaibu ahlahu, mengajak bersenda gurau kepada anak istrinya. Wa yatalattafu bihim, dan berlemah lembut kepada mereka. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu, dan meluaskan belanjanya. Wa yudhahibu nisa'ahu, guyoni bojone. Jadi bergurau, bersenda gurau sama istrinya. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kalau dari ustaz, kemudian istri bisa ngaji, semangat, Kanjeng Nabi tidak mencontohkan demikian. Maka tidak ada uswah yang lebih hebat melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Hatta annahu kana yusabiqu Aisyah ummul mukminin yatawaddal ilaiha bidzalik. Bahkan pernah Kanjeng Nabi lomba lari dengan istrinya. Guyon, ayo cepet-cepetan balapan. Lalu harapan Kanjeng Nabi menang. Sayyidah Aisyah yang menang ya. Sayyidah Aisyah menang. Sayyidah Aisyah semenang. Oh aku menang. Setelah agak lama diajak lari. Wis barang wis rotok suwe. Wong itu lewat rotok suwe itu biasanya rotok perempuan. Termasuk ini Sayyidah Aisyah. Ya. Dijak lari sama Kanjeng Nabi. Ayo lari lomba lari. Waktu itu kemudian Kanjeng Nabi menang. Apa kata Kanjeng Nabi? Hadihi bitilka. Coba saat ini satu-satu. Dia ngaku kalah, saya ingin menang. Dijak lari. Jadi artinya mengajak istri untuk senang itu tidak harus ke tempat yang mahal, tapi dengan perlakuan yang sehari-hari yang kecil remeh seperti ini bisa membahagiakan keluarga. Coba ada dijak berdus-berdusan, apa ini memperangkat anak. Ini juga cara murah untuk membahagiakan anak dan juga buku mall kan gitu kan. Ya itu untuk bagaimana kita menciptakan keluarga yang sama. Maka hidup bersama keluarga akan menjadi penyempurna kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, bahkan nanti akan terjadi di akhirat. Inna Allah la yarfa'u dzurriyyatal mu'min ma'hu fil jannah wa in kanu dunahu fil amali taqirrabihim aitu. Allah akan mengangkat derajatnya dzurriyyah anak turun ya, di surga. Misalnya cucunya atau anaknya level 10, bapaknya karena ahli wiridan, ahli ilmu level 1. Ini dzurriyyahnya ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke level 1 yang sama dengan bapaknya, sama dengan mbahnya. Kenapa? Supaya mbahnya ini akan menjadi sempurna kebahagiaan di surga karena berkumpul dengan cucunya. Sehingga apa? Nanti putu, nanti sampai ini duit mbah sing soleh. Dari putu ini kok gak di soleh, masuk gak soleh temen. Ini di surga, nanti surganya bisa ke atas, katrol yang baik. Dan sampai gak duit mbak sing soleh, ya sampai sing dari soleh, dan iso katrol. Gitu. Itu yang ini adalah penjelasan daripada ayat walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyah dan dzurriyyah. Tapi katanya para ulama dzurriyyah itu ada dua. Ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bis sabab. Dzurriyyah bis sabab bin nasab itu seperti anak, cucu, cicit macam-macam. Itu akan dikumpulkan bersama mbah yang soleh-soleh. Tapi ada dzurriyyah bis sabab. Dzurriyyah bis sabab di antaranya adalah hubungan guru dengan murid. Tapi kesannya guru sing alim, sing ahli ibadah, masuk gak pati tapi ojo bener, itu tetap dari wong alim masuk gak selevel itu. Nanti di akhirat, di surga akan dipertemukan dengan mereka. Kenapa? Untuk menyempurnakan kebahagiaan di surga. Muka-muka kalau saat ini ditempatkan kalian Yai Badruddin, Yai Anwar, ya Allah, dan kiai-kiai lain yang insya Allah kita bisa amalkan amal-amal ini. Dan yang terakhir ini, supaya kita nanti bisa tidak hanya di dunia, tapi juga nanti dikumpulkan di akhirat. Tugasnya bapak-bapak ini adalah anfusakum wa ahlikum. Nah, bagaimana peran bapak dan ibu, pemimpin
supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadikan dia terjerumus ke api neraka. Bagaimana caranya? Yo kudu deko, waktu ini sholat kudu ditangis, subuh ada ditangis. Ojo melas keliru, sahabat subuh sing kantuk kapan nawi. Yo ini melas keliru begitu ya. Kalau arek cilik ngereng-ngereng minta HP itu kono HP. Iku melas keliru. Apa ibu melah anake tongone anake itu kono HP. Anake ya kan itu HP melas. Salah kena aku melas dewi. Loh, itu kok iku melas dewi dulu bagaimana? Kayak iso aneh aja dikenal HP. Kulo ini pernah keliru istilahnya. Kulo anak-anakku tak punya HP ya. Barang banyak kejadian di TV itu kan masya Allah keliru. Tak cukup HP. Terus HP ini apa-apa kita pikir. Apa-apa rugi mas yo. Anyar-anyar mari untuk kali regane modul apa-apa. Tak ambil semua. Dan liburan gak apa-apa. Liburan. Kayak belum jasa tapi liburan ini tetap sholat itu bisa ke ngaji ini butuh aja oleh apa ya gak belum sholat, gak belum ngaji, gak belum sholat tapi ini ditarik begitu. Jadi itu namanya apa saat ini di zaman now seperti itu ya diikuti seperti itu tapi harus dikawal. Masuk gara-gara Allah dikena HP ya Allah akhirnya penyimpangan melakukan hal yang macam-macam itu akan menjadi perkorsi dari sampai betul di belakangan. Mudah-mudahan panjenengan itu menjadi qurratul a'yun kepada kita semuanya sehingga keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ini karena tersisa 2 malam 3 malam ini ya. Dia untuk malam tak pokok komando Lailatul Qadar. Ini kemudian saya keluarkan kepada salam pada bulan Ramadan ada Allah yang majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sholat.